Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sabitri. Saya dari Prodi Pemikiran Politik Islam NPM 1931040013. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan di daerah yang menguraikan tentang upaya memahami pasal 18 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan otonom, dari mata kuliah Hukum Tata Negara dan dosen pengampu Angga Natalia. Pertama, saya akan membahas tentang penyelenggaraan otonom daerah pasca amandemen Undang-Undang 1945. The Founding Fathers Negara Republik Indonesia sudah sejak awal menyadari bahwa negara Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa tidak mungkin diselenggarakan secara sentralistik. Dengan demikian, konsep otonom daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ini termasuk yang di amandemen yang terjadi saat perubahan amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul bab pemerintahan daerah yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya, yang pertama itu sementara pasal 18 hasil perubahan kedua Undang-Undang 1945 terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal pertama itu 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, pasal 18A ayat 1, 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Dengan judul bab pemerintahan daerah 10 pasal 18 hasil amandemen kedua Undang-Undang 1945 mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 11 pasal ayat 18 ayat kedua. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya pasal 18 ayat 5. Yang terakhir saya menjelaskan tentang adapun ketika membaca secara utuh pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 akan didapatkan pemahaman bahwa konstitusi secara nyata memberikan kekuasaan pemerintah negara ada di tangan presiden. Presiden adalah nahkoda utama dalam negara ini. Kekuasaan yang ada di pusat tersebut juga diberikan kepada daerah-daerah agar bisa mengurus wilayahnya, namun dalam bentuk negara kesatuan. Itulah mengapa frasa yang digunakan dalam pasal 18 ayat 1 adalah dibagi atas, bukan terdiri atas. Frasa dibagi atas yang digunakan dalam pasal 18 ayat 1 memiliki maksud bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, kedaulatan negara berada di tangan pemerintah pusat sesuai pasal 4 ayat 1.